Dalam situasi ekonomi sulit seperti saat ini, banyak orang melakukan segala cara hanya agar untuk bisa bertahan hidup. Mereka tidak peduli orang lain mengalami kerugian dan kesulitan, hingga orang lain tidak bisa bergerak kemana-mana. Yap, dalam video ini saya akan berikan 3 contoh nyata, yaitu orang-orang yang akhirnya mengalami kerugian dan penyesalan, karena mereka kurang hati-hati dalam mengambil sikap, alias ceroboh ketika menerima berbagai tawaran yang awalnya sangat menarik, karena mereka tidak memahami lebih dulu sebelum menerima tawaran itu. Ya, jangan terlalu serius ya lihat videonya. Yuk, seperti biasa sebelum kita lihat video ini, kita dengarkan dulu intro berikut ini. Pak, saya dengar perusahaan Bapak tertarik dengan 3 hektar tanah saya untuk dibangun mall ya Pak ya. Ini sertifikat tanah saya Pak, barangkali mau dilihat-lihat dulu. Saya rencana mau jual di 75 miliar Pak. Jangan khawatir Pak, itu harga wajar kok. Betul sekali Pak. Jadi pimpinan perusahaan kami tertarik untuk kerjasama membangun mall di atas tanah Bapak. Jadi nilai proyeknya nanti sekitar 1,5 triliun rupiah Pak. Terus kalau boleh tahu, nanti kira-kira bentuk kerjasamanya bagaimana ya Pak ya? Jadi antara pihak Bapak dan pihak kami nanti akan membentuk PT Pak. Dan kepemilikan tanah Bapak akan menjadi milik PT. Nanti Bapak pegang saham 30% dan kami pegang saham 70%. Jadi Bapak tidak perlu keluar modal apa-apa lagi. Cukup tanah itu saja kok. Jadi saya hanya modal tanah saja kan ya Pak ya? Saya tidak perlu keluar modal apa-apa lagi kan? Betul sekali Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir karena semua modal itu dari pihak kami. Dan nanti misalnya usaha mall itu sudah berjalan, pembagian keuntungan itu sesuai dengan prosentase saham kita Pak. Wah, kelihatannya sangat menarik tuh Pak. Kalau begitu saya setuju deh Pak. Iya Pak, kapan lagi Pak bisa punya mall sendiri? Oke Pak, kalau begitu kami diskusikan dulu mengenai pembentukan PT dan perjanjian kerjasamanya ya Pak ya. Pak, manajemen perusahaan kami menginformasikan jika perusahaan sedang membutuhkan dana kurang lebih 150 miliar untuk pembangunan konstruksi Pak. Wah, 150 miliar? Berarti saya harus keluar duit juga ya Pak ya? Saya mana ada Pak duit sebanyak itu? Oh, tidak masalah Pak jika saat ini Bapak tidak memiliki dana. Nanti dari pihak kami yang mengusahakan dana 150 miliar itu. Tapi nanti komposisi sahamnya jadi berubah ya Pak ya. Dari pihak kami 99,98% dan dari pihak Bapak menjadi 0,02% Pak. Cuma 0,02%. Jadi nanti kecil sekali dong Pak saat pembagian keuntungan nanti. Wah, sudahlah saya nggak mau meneruskan kerjasama ini. Saya maunya Bapak beli tanah saya saja deh. Oh, nggak bisa Pak, kan tanahnya sudah atas nama PT Pak. Kalau Bapak mau ambil balik tanahnya, Bapak harus beli dari PT dengan harga minimal 250 miliar. Karena di atas tanah itu sudah ada pembangunan Pak. Waduh, kenapa harus saya yang harus beli tanah saya sendiri, Pak? Makanya, Pak, jika Bapak diajak kerjasama dengan perusahaan properti, jangan asal main iya saja, Pak. Waduh, kok jadi begini sih akhirnya? Kalau tahu begini, saya nggak mau kerjasama sama Bapak. Pak, saya rencana mau pinjam uang di bank sebesar 300 juta. Jaminannya pakai sertifikat rumah saya. Nilai rumah saya sekitar 500 juta. Ini sertifikat rumah saya, Pak. Baik, Pak, dengan senang hati. Ini surat perjanjian utang piutangnya. Bisa langsung Bapak tanda tangani dulu saja, Pak. Siap, Pak. Tapi lumayan tebal juga ya, Pak ya, surat perjanjian utang piutangnya. Apakah saya harus baca lebih dulu ini, semua pasal-pasal dalam surat perjanjian ini? Kalau surat perjanjian, semua standar kok, Pak. Bapak tidak perlu khawatir. Semua bank juga seperti itu kok.
Oh, jadi begitu ya Pak ya? Ya udah, kalau begitu langsung saya tanda tangan saja ya Pak ya. Saya percaya kok sama Bapak. Baik Pak, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Pak, saya mau menginformasikan karena usaha saya akhir-akhir ini lagi agak seret. Mungkin dalam 2 bulan ke depan saya tidak bisa membayar cicilan hutang. Kira-kira bisa diundur nggak Pak ya? Sampai bulan ketiga saya tidak membayar cicilan hutang. Kalau masalah pembayaran tetap tidak bisa ditunda Pak. Bapak harus tetap membayar cicilan dalam 2 bulan ke depan. Aduh, terus bagaimana ya Pak ya? Karena saya benar-benar tidak bisa membayar cicilan. Misal Bapak terlambat bayar hutang, maka perharinya akan didenda 1% Pak. Dan misal dalam 2 minggu ke depan, Bapak tetap tidak bisa mencicil hutang Bapak, maka kita akan mulai segel rumah jaminan Bapak untuk dilelang. Dan misal setelah dilelang tetap tidak bisa nutup hutang Bapak, maka kita akan mulai sita harta pribadi Bapak. Jadi semua itu tercantum dalam surat perjanjian utang piutang Pak. Oh, saya tidak tahu Pak jika semua itu tertulis dalam perjanjian utang piutang Pak. Makanya Bapak harus baca dan pahami dulu semua pasal dalam perjanjian kontrak utang piutang sebelum Bapak tanda tangani Pak. Waduh, kok kayak gitu sih? Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin bekerja di pabrik sepatu saya? Kalau saya lihat CV kamu, umur kamu masih 19 tahun ya. Masih muda banget. Saya sejak tamat sekolah memang ingin bekerja di pabrik, Pak. Karena saya sadar saya hanya lulusan SMK. Tapi jangan khawatir, Pak. Saya orangnya pekerja keras kok. Buat saya pendidikan gak gitu masalah sih. Yang terpenting kamu tekun bekerja dan mau terus belajar. Baik, mulai besok kamu bisa bekerja di pabrik sepatu saya sebagai asisten pabrik. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Wow, saya nggak ngira loh pabrik sepatu kita bisa besar sekali seperti sekarang. Iya Pak, saya juga nggak ngira perusahaan ini bisa sebesar ini. Kamu ingat nggak waktu awal-awal dulu pabrik sepatu kita hanya ada 10 karyawan dan kamu hanya sebagai asisten pabrik. Tapi sekarang sudah mencapai 600 karyawan lebih loh. Dan kamu sudah menjadi kepala bagian pemasaran dan operasional. Iya Pak, waktu memang terasa cepat sekali ya berjalan. Oh ya, kalau boleh saya tahu kenapa nih kamu kok tiba-tiba datang ke ruangan saya? Oh iya Pak, saya mau minta kenaikan gaji dari 10 juta menjadi 80 juta. Kira-kira bisa nggak ya Pak ya? Waduh, kenapa nih kamu tiba-tiba minta kenaikan gaji sekarang? Kita sekarang lagi tidak bisa menaikkan gaji karyawan, karena sedang banyak sekali pengeluaran perusahaan. Oh, jadi begitu ya Pak? Ya sudah, kalau begitu sekarang saya mengundurkan diri saja Pak. Loh, ngomong-ngomong, kalau boleh saya tahu kamu mau kemana nih? Jadi begini Pak, ada grup perusahaan asing yang mau membuka pabrik sepatu di Indonesia Pak. Dan saya ditawari sebagai kepala cabangnya dengan gaji 80 juta Pak. Waduh, kalau gitu ntar kita jadi saingan dong. Kan sama-sama jualan sepatu. Iya Pak, saya berpikir realistis saja. Saya sebagai seorang profesional, karena Bapak tidak bisa memberikan penawaran gaji yang sama, maka saya memilih alternatif untuk resign saja Pak. Lagian kan dalam perjanjian kontrak kerja saya, tidak ada larangan buat saya untuk pindah ke kompetitor Pak, jika saya keluar dari perusahaan ini. Tapi kan kamu banyak pegang bagian penting dalam perusahaan ini. Pelanggan-pelanggan kita semuanya dekatnya ke kamu loh. Bahkan semua rahasia perusahaan ini hanya kamu dan saya yang tahu. Dan saya sudah berikan kamu kepercayaan lebih loh. Kalau kita bicara masalah kepercayaan, itu adalah resiko dari Bapak. Makanya kalau Bapak buka usaha, jangan semua bagian penting itu diserahkan kepada karyawan Pak. Kemudian jika ada kontrak kerja, sebaiknya ditambahkan item larangan untuk pindah ke kompetitor Pak, jika karyawan keluar dari perusahaan Bapak.
Waduh, kok gitu sih?